Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan channel Gibran Roaster. Nah, video kali ini saya akan memberitahukan ya kepada kalian yang belum tahu dan juga yang pemula, bagi yang awal-awal berternak. Nah, jadi sesudah ayam betina itu menetas telurnya, sesudah ayam itu beres mengeraminya, harus diapain ya supaya ayam tersebut cepat beget lagi, cepat mau lagi dipacek sama penjantannya, harus diapain ya guys ya, dan harus dikasih apa ya. Nah, kebetulan saya lupa ya kemarin tuh bikin konten tentang ini. Nah, sekarang saya akan buatkan konten tentang bagaimana caranya dan harus dikasih apa. Oke, tonton terus videonya sampai selesai supaya kalian tahu ya apa yang saya lakukan terhadap betina yang sudah beres mengerami ya guys ya. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, nah kalian subscribe dulu ya, dan juga tekan tombol like dan juga komen dan share ya ke teman-teman kalian supaya teman kalian tahu ya apa maksud dari video ini ya guys ya. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya bagi yang baru masuk atau yang baru subscribe ya. Tekan tombol loncengnya di bawah ya, di samping tombol subscribe, supaya nanti kalian tahu ya kalau ada video-video menarik lainnya di channel Gibran Roaster. Oke, tonton terus videonya ya guys ya. Nah guys, jadi seperti ini ya. Yang pertama itu kalian yang harus disiapkan itu, tahu nggak, terasi yang warna merah atau terasi udang atau terasi mentah ya. Nah, itu siapkan pertama-tama ya guys ya. Lalu setelah ada itu terasinya, terus bisa langsung dimasukin ke ayamnya atau dilolohin ya ke betinanya, dan juga ya ke betinanya aja lah. Dan juga bisa dicampur sama nasi ya, nasi matang ya guys ya. Nanti si terasinya itu jangan terlalu banyak ya guys ya, sedikit aja. Kalau misalkan pakai terasi udang ya kasih aja satu ya, kan ada yang sasetan itu yang kecil. Dan juga kalau pakai terasi yang merah tuh yang buat nyamel ya di rumah, bisa aja satu bungkus, atau di satu bungkus tuh ada yang 500 perak dibagi dua ya guys ya. Nah, campurin sama nasi. Misalkan ayam kalian itu tidak suka ya guys ya, kalian lolohin ya guys ya ke ayamnya. Kasih aja 2 kali lah, 2 hari ya. Setelah ayam menetas kasih itu 2 hari. Nggak rutin tiap pagi aja ya guys ya, sarapan aja. Oke. Nah, jadi sesudah itu apalagi yang harus dilakukan? Nah, sekarang yang harus kalian lakukan itu mandikan ayam tersebut ya guys ya. Mandikan, mandinya bisa pakai sabun dan juga bisa pakai bahan herbal. Nah, bahan herbalnya apa aja yang digunakannya ada dicek aja di video sebelumnya, ada tuh ramuan herbal untuk mengusir kutu ya guys ya, ada video sebelumnya ya guys ya. Nah, jadi di mandinya kalau misalkan ribet nih pakai bahan herbal, terus nggak percaya pakai sampo, bisa aja itu gimana kalian aja. Kalau saya keduanya itu saya lakukan ya guys ya. Kalau saya lagi males pakai sampo, kalau saya lagi semangat pakai bahan herbal ya guys ya. Itu aja kalau saya. Nah, jadi dimandiinnya itu kalian harus basah kuyup. Kalau sampo bisa pakai sunlight juga bisa, dimandinya sampai basah kuyup ya guys ya. Nah, sebelum memandikannya kalian lihat dulu cuaca hari ini, atau cuaca yang kalian mau mandikan tuh hari apa. Lihat dulu cuacanya. Kalau misalkan cuacanya bagus nih, cerah, kemungkinan cerah dan panas, nah kalian langsung mandikan aja ya guys ya. Misalkan kalian nih ayam tersebut baru menetas, baru beres banget, baru ayamnya diangkat, misalkan baru ayamnya diangkat dipindahin ke inkubator si anakannya, jadi itu kandang khusus ya buat anakannya kalian. Nah, besoknya pisah si betinanya itu
angkat dari sarangnya, pisahin ke kandang kosong ya guys ya, sendirian. Pisahin aja 1 hari, atau enggak dipisahin juga di kerem ya, dimasukin kandang, di kandang ya, di umbaran tersebut siapin kandang ya guys ya, masukin. Nah besoknya paginya kasih terasi sama nasi, dan juga siangnya kasih mandikan ya pakai sampo atau sunlight atau bahan herbal. Nah kalau misalkan cuacanya mendung nih, nah bisa besoknya lihat aja cuacanya, cuacanya harus panas ya, soalnya kalau nggak panas takutnya nanti ayamnya sakit ya guys ya kalau basah kuyup. Soalnya dimandinya harus basah kuyup supaya apa, pertama mengusir si kutu-kutu dari bulu-bulu ayam yang sudah mengerami. Itu biasanya rata-rata ayam tersebut ngundang kutu, jadi selalu banyak kutu ya di sarangnya maupun di badannya. Nah jadi untuk mengusir kutu dari badan ayam tersebut harus dimandikan dengan sampo atau sunlight atau bahan herbal. Oke guys, nah jadi misalkan kalian ya pakai sunlight terus, nah jadi harus dibasah kuyup ya dimandiinnya, dan juga lihat dulu situasi kondisi dan cuacanya panas langsung mandikan. Nah sesudah dimandikan atau bang berapa kali dimandikannya, kalau dimandikannya 1 kali juga nggak apa-apa dalam seminggu ya, 1 kali aja. Sesudah beres menetas, sudah beres mengerami, mandikannya 1 kali nggak apa-apa. Dan juga kalau saya maksimal tuh 2 kali ya guys ya dimandikannya, jadi nggak kadang 2 kali kadang 1 kali sih. Kalau saya biasanya 1 kali guys ya dimandikannya, 1 kali aja cukup. Nah si sarangnya tersebut kalau misalkan kalian ada waktu atau lagi semangat, langsung bersihin dari sisa-sisa telurnya sama bekas sarang-sarangnya tersebut, supaya si siur ya, kalau di sini disebutnya kutu ayam tersebut siur ya. Siur itu banyak ya guys ya, jadi harus dibuang ya jauh-jauh. Nah sesudah semuanya dimandiin dan juga sudah dikasih si terasinya tersebut, nah kalian pasti bertanya ya, apa maksud dari dikasih terasi tersebut untuk ayam betina. Kalau terasi itu kegunaannya itu untuk menambah gairah betina, dan juga menurunkan atau mempercepat ya daya produksi di dalam tubuh tersebut, mempercepat untuk pembuatan telurnya guys ya. Jadi untuk membantu gitu. Kalau saya selalu gitu ya guys ya. Jadi si betina tersebut tuh jadi 1 minggu itu udah pada nggak takut lagi sama jantannya guys ya. Itu kebiasaan saya. Nah semoga ilmu saya itu bermanfaatnya bagi kalian. Nah nanti saya contohkan ya terasinya sama nasinya, bagaimana itu cara pengasihannya ke ayamnya itu kayak gimana, nanti saya contohkan ya guys ya. Oke. Jadi simpel ya guys ya, begitu aja ya yang saya lakukan. Jadi si ayam tersebut tuh ini udah 1 minggu ya, 1 minggu lebih 2 hari 3 hari lah, lebih 3 hari atau 4 hari sudah kayak gini ya. Nah misalkan kalian nih kebiasaan kebiasaan peternak itu ya beda-beda. Kalau saya kan sesudah anak ayam menetas tuh, setelah 1 hari atau 2 hari kelihatan anak ayamnya sudah mulai kuat, saya langsung pindahkan ke lampu ya, ke box ya. Nah misalkan kalian tuh si betinanya itu biasanya ditaruh sama indukannya 1 minggu ya, itu juga bisa. Cuman kalau itu jangan dimandikan ya, jangan dimandikan langsung si betinanya. Soalnya kan itu si betinanya kalian biar mengasuh anak-anaknya. Jadi biarin aja, jangan dimandikan ya. Nanti aja setelah dimandikannya, setelah dicabut anaknya sama induknya dipisahin, nah baru dimandikan ya guys ya gitu.
perbedaannya. Misalkan kalian mau selamanya sama indukannya, jangan dimandikan. Kalau mau selamanya, kalau saya enggak, bisa dipisahin kalau saya guys ya. Jadi begitu ya perbedaannya, gampang ya guys ya untuk mempercepat ayam bertelur lagi kayak gitu, terutama ya yang saya lakukan. Misalkan kalian betinanya banyak, indukannya banyak, terus kewalahan bagi kalian, dibiarin aja sama betinanya bagus. Nah jadi ada perbedaan ya, anak ayam yang di lampu dan anak ayam yang di sama indukannya, yang besar sama indukannya, perbedaannya itu sangat terlihat ya ketika ayam tersebut meranjak dewasa atau meranjak besar ya guys. Kalau biasanya sih, kalau yang saya lakukan sekarang ini di lampu, ayam tersebut kadang-kadang mudah sakit ya guys ya. Karena apa? Naluri dari indukannya itu tidak ada, soalnya kan langsung di lampu, di box. Kalau misalkan si anaknya besarnya sama betinanya, rata-rata ayam tersebut kuat terhadap cuaca dan juga penyakit ya guys ya. Tetapi resikonya apa? Resikonya keinjak induknya ya guys ya, keinjak. Jadi misalkan lagi main nih anak sama indukannya, si anaknya itu kadang-kadang ketendang sama induknya, kadang-kadang keinjak gitu. Jadi ya sama-sama ada resiko ya. Kalau di lampu ya resikonya, jadi nggak semuanya nggak semua anakannya antibodinya bagus. Kalau di lampu, kalau besarnya di sama induknya antibodinya bagus, tetapi resikonya sama induknya sendiri guys ya. Itu perbedaannya yang harus kalian tahu ya guys ya. Jadi yang penting kita ikhlas menjalani prosesnya dan juga tekun ya guys ya, cermat dalam mengambil apa yang harus dilakukan ya guys ya. Oke. Yang penting itu hobinya itu harus benar-benar. Kalau hobinya gimana angin, usum-usuman, kalau di sini sebutnya sekarang usum ayam, besoknya usum banyak yang miara merpati. Kalau saya enggak, ayam aja dari dulu ya guys ya. Soalnya partnernya sama mertua ya guys ya, semenjak nikah, dan kecil juga sama mama ya, sama orang tua. Oke. Nanti saya videokan ya cara bentukan terasinya bagaimana, dan juga penghasilnya kayak gimana guys ya. Contoh aja gitu ya. Kalau ini kan sudah dikasih semuanya guys ya. Contoh aja, oke. Tonton terus videonya guys. Nah guys, jadi ini ya contohnya. Jadi ini contoh terasinya ya. Kalau saya biasanya pakai terasi udang, bukan terasi udang, terasi merah ya. Ini di tempat warung biasa ya. Ini sebungkus ininya 500 perak guys ya. Saya beli 2.000. Nah jadi pemakaiannya tuh cukup setengah aja ya, untuk 2 ekor ayam ya, 2 ekor ayam betina. Terus dicampurin sama itunya tuh, sama nasinya nasi yang bagus ya, yang matang ya. Tuh gitu caranya. Terus diaduk-aduk. Kalau diaduk-aduknya dicampurinnya pakai air dingin aja guys ya, gak harus pakai air hangat ya. Tuh guys, ini saya biasanya dikasih ke ayamnya cuma 3 hari atau 2 hari ya. Nah, pas minggu kemarin, pas awal ayam betina ini beres ya mengeraminya, saya sudah 2 kali pengasihannya ke ayamnya, dan alhamdulillah ayamnya juga cepet ya, kehitungnya cepet untuk mau memproduksi lagi ya, memproduksi lagi telurnya. Nah ini juga untuk menambah gairah ayam dan juga mempercepat terbentuknya telur ya, pembentukan telur. Oke. Misalkan kalian nih, ayam kalian tidak mau atau tidak mau makan kalau kayak gini, bisa kalian loloin ya guys ya. Kalau saya ini biasanya kayak gini tuh, ini tuh biasanya dimakan ya kalau ayam saya ya, karena sudah biasa ya. Kita lihat, kasih ke ayamnya guys ya. Guys, dimakannya tuh, sama jantannya aja kasih guys. Bagus juga soalnya, sama jantan juga guys khasiatnya. Tuh lihat.
lahap kan, karena sudah terbiasa guys ya. Ini bagusnya dikasihnya pagi hari, dijadiin sarapan ya, bagusnya. Kalau ini saya sebagai contoh aja supaya kalian tahu ya cara penerapannya, cara pengasihannya kayak gimana ya. Jadi seperti ini, oke. 2 hari aja dalam seminggu atau 3 hari aja bisa, agak apa-apa ya guys ya. Tuh, ini contohnya guys. Jantannya juga bagus untuk penambah gairah juga sama. Takarannya ya 1,5 bungkus, sama nasinya cukup segini ya, atau sewadah pakan kayak gitu tuh. Cukup ya guys ya, soalnya untuk sarapan ya. Tuh. Jadi nasinya tuh merah ya warnanya. Oke guys, seperti itu ya contohnya. Sampai di sini semoga kalian paham ya guys ya, dan juga bermanfaat bagi kalian ya. Oke guys, jadi seperti itu contohnya, contoh cara penerapannya dan juga penjelasannya saya sudah jelaskan dari awal ya, dari awal ya. Nah jadi simpel ya guys ya. Jadi sebelum kita memulai lagi ternaknya, jadi itu ya yang harus dilakukan bagi pemula, atau misalkan ada kurang ada lebihnya ya mohon maaf, itu karena itu pengalaman saya aja. Jadi saya juga sudah terbiasa dengan itu ya. Mudah-mudahan ini berguna bagi kalian yang kita ya sering aja ya guys ya, sesama penghobi. Oke. Nah sebelum menonton sebelum mengakhiri video ini, saya ingatkan lagi ke kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share teman-teman kalian. Dan juga jika kalian menyukai video ini, bisa kalian like ya, tekan tombol like di bawah. Dan juga ada pertanyaan nih seputar video ini, bisa kalian juga komen di bawah video ini di kolom komentar. Nah dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya di tombolnya itu di bawah ya, di samping tombol subscribe. Oke. Jadi tekan dulu tombol subscribe-nya, baru muncul ya si tombol notifikasinya yang gambar lonceng ya guys ya. Itu aktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti kalian tahu ya kalau ada video-video menarik lainnya kalau dari channel Gibran Doster. Oke. Nah jadi banyak ya tentang tutorial tentang lainnya, dan juga penjelasan tentang lainnya seputar ayam ya. Oke. Nah saya ingatkan lagi ya, subscribe juga ya, subscribe, like, comment, dan share. Oke. Itu penting bagi channel Gibran Doster. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.